Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang molekul sistem imun. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya komponen daripada sistem imun itu terdiri dari organ, sel, dan juga molekul imun. Untuk organ, ada organ limfatik ya, dan juga sistem peredaran darah yang nantinya akan mendukung sistem imun. Untuk organ limfatik sendiri, ada limfatik primer dan limfatik sekunder. Untuk limfatik primer ini terdiri dari sumsum tulang atau bone marrow, dan juga timus yang fungsinya adalah untuk memproduksi sel darah putih, yaitu merupakan sel yang berperan di dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Lalu sistem limfatik juga ada limfatik sekunder ya, misalnya ada mucosal associated lymphoid tissue, kemudian ada kelenjar limfa ya, ada plaque payer yang nantinya juga akan mendukung sistem kekebalan tubuh di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, selain organ, yang kedua, komponen imun yang kedua yaitu sel. Kita tahu bahwa sel yang berperan di dalam sistem imun ini adalah sel darah putih atau leukosit. Namun ternyata sel darah putih ini tidak hanya satu ya jenisnya, tapi banyak sekali. Misalnya ada monosit, ada neutrofil, ada sel dendritik dan juga makrofag ya yang memiliki peran dalam fagositosis. Kemudian juga ada sel mast dan basofil yang berperan di dalam reaksi alergi ya, juga ada sel NK sel yang berperan untuk menghalau infeksi virus dan juga tumor. Kemudian juga ada sel limfosit ya, di mana limfosit itu terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berperan untuk menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T ini terdiri dari T helper dan CTL, di mana T helper ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan fagositosis dan kemampuan produksi limfosit B menghasilkan antibodi, sedangkan CTL atau cytotoxic lymphocyte ini berperan untuk melisiskan sel yang sedang terinfeksi. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari komponen sistem imun yang ketiga, yaitu berupa molekul. Nah, kalau kita mengingat pelajaran atau topik di dua minggu yang lalu bahwa kita mempelajari klasifikasi dalam sistem imun, ada sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik. Itu terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada fisik, humoral, dan juga seluler. Nah, untuk molekul imun, molekul sistem imun ini banyak mendukung dari sistem imun secara keseluruhan, tapi dia termasuk dalam humoral atau biokimia ya, karena dia terlarut di dalam suatu plasma ataupun cairan sel begitu ya. Nah, di sini termasuk bagiannya adalah humoral ataupun biokimia. Apa saja yang termasuk di dalam molekul imun? Jadi molekul imun ini nantinya mendukung ya bagaimana sel itu berkomunikasi, sel imun itu berkomunikasi ya merespon adanya infeksi, kemudian bisa meningkatkan ya kemampuan mekanisme daripada setiap sel, ya misalnya kemampuan fagositosis, kemampuan dalam pengenalan, kemampuan dalam menghasilkan antibodi dan lain-lain. Jadi molekul ini akan berperan ya. Jika tidak ada molekul, maka sel imun maupun organ sistem limfatik ini juga tidak akan berfungsi. Lalu apa saja yang termasuk dalam molekul sistem imun yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah yang pertama molekul imun yang dihasilkan di sekitar area infeksi atau dekat dengan infeksi. Ya, ini disebut dengan peptida antimikroba atau PAM. Ini termasuk humoral di daerah area infeksi ya. Yang kedua adalah molekul imun yang disuplai dari tempat yang jauh begitu ya, tidak di sekitar infeksi tapi bisa dari area yang jauh. Ini ada komplement, ada sitokin dan juga ada protein fase akut atau disebut dengan PFA. Dan yang ketiga adalah major histocompatibility complex atau MHC. Kalau di manusia ini disebut dengan human leukocyte antigen atau HLA ya. Dan juga MHC ini akan bisa bekerja dengan bantuan dari antigen presenting cell atau APC. Jadi sel kalau APC ini berupa sel, sedangkan molekulnya ini adalah MHC-nya seperti itu. Baik, kita langsung akan pelajari untuk yang pertama, yaitu molekul imun yang dihasilkan di area infeksi, ya, yang disebut dengan peptida antimikroba atau PAM.
Nah, peptida antimikroba atau PAM ini merupakan kelompok peptida, ya, jadi protein yang terdapat di permukaan sel epitel. Nah, peptida ini bersifat mikrobisidal, ya. Mikrobisidal berarti dia bisa menghancurkan mikroba dan juga bersifat sitolitik, ya, atau bisa menghancurkan sel, baik itu sel mikroba ataupun sel yang terinfeksi. Kemudian peptida ini atau PAM ini berperan di dalam respon imun bawaan, ya, lebih kepada sistem imun non spesifik. Jadi saya berarti lapis pertahanan pertama ataupun kedua. Nah, sebagai lini pertahanan pertama di dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi untuk membunuh langsung bakteri, jamur, dan virus. Ya. Jadi kemampuan mikrobisidal dan sitolitiknya inilah yang berperan sebagai bentuk pertahanan tubuh dari peptida antimikrobial ini. Jadi aktivitasnya sebagai mikrobisidal dan juga sitolitik terhadap bakteri, jamur ataupun virus secara langsung, gitu ya. Nah, ada dua komponen besar dari peptida antimikrobial atau PAM yang disebut dengan defensin dan juga katalisidin. Ya. Defensin ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu alfa, beta, dan theta defensin. Memiliki peranan-peranan tertentu, utamanya adalah memang sebagai mikrobisidal ataupun sitolitik. Lalu hanya terdapat satu dari tipe katalisidin, yaitu human katalisidin antimikrobial protein 18 dengan LL37 sebagai bentuk aktifnya. Nah, tipe PAM lainnya selain defensin dan katalisidin ini juga ada psoriasin, ya, RNase 7 dan juga damsidin. Jumlah PAM akan meningkat saat terjadinya infeksi atau inflamasi. Jadi nanti ketika ada infeksi dan inflamasi, defensin dan katalisidin ini akan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Ya, bisa juga untuk mendiagnosis, ya, adanya inflamasi ataupun infeksi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme kerja dari PAM ini? Ya, dia akan berikatan dengan membran dari sel mikroba dan membentuk celah. Ya, jadi ini misalnya adalah membran mikroba, ya, yang kotak ini adalah membran sel daripada mikroba, misalnya bakteri. Kemudian ini adalah protein antimikrobial, ya. Protein antimikrobial ini nanti akan mendekati dinding atau membran mikroba, kemudian dia akan mengintegrasi dari PAM ini akan menyebabkan penipisan membran dan juga peregangan pada lapisan bilayer sehingga nanti terbentuk celah, gitu ya. Terbentuk celah pada fase transisi, kemudian lipid dan PAM ini akan menuju ke bagian dalam membran seperti itu, lalu terjadi difusi PAM menuju target intraseluler. Dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan merusak atau menyebabkan fraksinasi, ya, menyebabkan membran sel terfragmen-fragmen begitu, ya, sehingga nanti membran sel bakteri rusak dan bakteri akan mati. Seperti itu untuk mekanisme umumnya, ya. Nah, kemudian defensin maupun katalisidin, ya, atau protein antimikrobial ini tidak hanya memiliki aktivitas sebagai antibakteri saja di dalam tubuh, tetapi juga memiliki aktivitas antiviral, ya, atau antivirus. Nah, jadi kalau untuk antibakteri tadi sudah kita pelajari bahwa defensin dan katalisidin itu nantinya akan melekat begitu, ya, di membran mikroba, kemudian dia akan membentuk porus, ya, atau lubang-lubang seperti itu pada membran, kemudian dia akan menyebabkan kebocoran, ya, pada sel dari mikroba itu sendiri sehingga terjadilah lisis ataupun kematian pada sel bakteri, ya. Sedangkan aktivitasnya sebagai antivirus, ya, jadi di sini si PAM atau bakteri atau defensin dan katalisidin ini nantinya akan menghambat proses
replikasi daripada virus ya. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya ketika virus itu menginfeksi sel, nah nanti kan DNA-nya ini akan masuk ya ke dalam sel itu. Kemudian pada proses dia akan menuju ke nukleus untuk bisa bersatu dengan DNA sel inang, ini defensin dan katalisidin ini bisa memblok ya proses reverse transkripsi, yaitu perubahan bentuk RNA dan jadi DNA untuk bisa menyesuaikan inang. Selain itu dia juga akan menghambat proses masuknya atau menyisipkan RNA-nya ke dalam DNA sel inang ya, sehingga nanti akan memblok ekspresi genetik daripada virus untuk bisa menghasilkan virus-virus baru. Jadi nanti dihambat untuk membentuk replikasi virus-virus baru. Lalu defensin dan katalisidin juga berfungsi untuk memblok coating atau pembentukan kapsid virus pada virus baru. Nah, dengan demikian dia juga bersifat antivirus, yaitu mencegah terjadinya replikasi virus ya. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis defensin dan katalisidin ya. Kalau kita bahas sebelumnya, defensin ada 3 jenis, yaitu alpha defensin, beta defensin, dan juga theta defensin ya, di mana setiap klasifikasi ini memiliki banyak jenis lagi ya. Misalnya alpha defensin ini ada HNP1, HNP2, 3, 4, kemudian HD5 dan HD6 ya. Mereka memiliki target-target bakteri yang sangat banyak sekali ya. Misalnya alpha defensin untuk HNP1 ini ada target punya Clostridium, ada Escherichia coli, kemudian Enterobacter, kemudian Salmonella ya, Salmonella typhi, lalu ada Pseudomonas, ya, banyak sekali, Staphylococcus juga ya. Mekanisme aksinya adalah dia menghambat sintesis dari dinding sel bakteri ya, sehingga nanti akan lisis ya untuk sel bakterinya dan akan mati. Kemudian HNP2 misalnya ya, ini dia fungsinya adalah mendisrupsi atau merusak membran juga, menyebabkan agregasi dan fusi dari vesikel-vesikel di dalam sel ya. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitasnya. Kemudian HNP4 juga misalnya dia mengubah permeabilitas membran daripada sel bakteri sehingga terjadi kebocoran juga. HD5 ini menyebabkan lisis pada membran, kemudian akan menghambat interaksi DNA ya. Lalu beta defensin ini kurang lebih sama ya. Jadi perbedaannya adalah pada strukturnya ya, tetapi secara fungsi itu lebih banyak memang pada proses lisis sel dengan cara menghancurkan dinding bakteri. Kemudian ada theta defensin juga ya. Kalau theta defensin ini lebih sedikit untuk target bakteri yang ditemukan ya. Yang paling banyak adalah alpha defensin. Kemudian katalisidin ini jenisnya ada LL37 ya. Ini banyak juga bakteri yang menjadi target daripada PAM ini, yaitu katalisidin ini. Dia fungsinya juga membentuk porus pada membran bakteri dan juga menghambat transkripsi ataupun replikasi dari virus ya. Jadi ini adalah peran dari PAM sebagai antibakteri ya. Kalau antivirus juga ada sendiri ya. Jadi baik itu alpha defensin, kemudian beta defensin, theta defensin maupun katalisidin, ini banyak juga target virusnya ya, misalnya virus HIV, lalu ada virus HPV, human papillomavirus, kemudian ada CMV ya, kemudian banyak sekali ya, kemudian ada HSV 1, 2 ya. Ini jenis-jenis virus yang sudah ditemukan merupakan target daripada antivirus dari defensin maupun katalisidin ya. Nah, mekanismenya ini cukup kompleks ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi si defensin dan katalisidin ini umumnya bisa merusak envelope ya, atau selubung pada virus. Kemudian dia juga memblok ikatan reseptor antara virus dengan sel inang. Lalu dia juga akan menghambat agregasi dari virus itu ke nukleus. Lalu dia akan menghambat ekspresi replikasi ya untuk membentuk virus baru.
Kemudian dia juga akan menghambat proses pembentukan virus baru, komponen-komponen virus baru seperti kapsid dan lain-lain. Jadi intinya adalah menggagalkan pembentukan virus-virus baru dari proses replikasi virus di sel inang. Itu peran dari defensin dan katalisidin. Nah, kalau yang tadi adalah molekul-molekul yang berada di sekitar daerah infeksi, yaitu protein antimikroba atau PAM, ada defensin dan katalisidin. Berikutnya ini adalah molekul yang berasal dari tempat yang jauh, ya, yang biasanya dibawa oleh sirkulasi darah. Yang pertama adalah ada komplement, ya. Jadi komplement ini merupakan sistem atau molekul imun yang terdiri dari sejumlah protein, ya, yang berperan dalam mempertahankan hospes baik dalam bentuk sistem imun non spesifik maupun sistem imun spesifik. Ya, jadi kalau yang tadi PAM itu defensin dan katalisidin lebih di lapis pertahanan pertama, yaitu sistem imun non spesifik. Kalau komplement ini bisa di dua lapis, ya, bisa di dua sistem, yaitu sistem imun non spesifik dan spesifik. Nah, fungsi daripada komplement itu sendiri antara lain adalah opsonisasi. Jadi kalau opsonisasi itu adalah penempelan bakteri, ya. Jadi bakteri yang masuk, mikroba yang masuk itu kayak ditangkap begitu, ya, ditangkap. Nah, ini proses opsonisasi. Untuk apa ditangkap nantinya tentu akan dibawa ke sel-sel imun yang kompeten untuk bisa meresponnya, menghancurkan ataupun melisiskan bakteri tersebut, seperti itu. Nah, selain itu, selain berperan untuk opsonisasi atau penangkapan bakteri ataupun mikroba patogen, fungsi yang kedua adalah dia mampu melisiskan bakteri juga, ya, sama seperti katalisidin dan defensin tadi, dia juga bisa melisiskan bakteri. Tapi memang kemampuannya berbeda-beda, ya, antara molekul imun dengan sel imun seperti CPL dan sel NK, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikat reseptor komplement spesifik pada sel sistem imun sehingga bisa memacu terjadinya produksi antibodi, gitu. Dia juga bisa menginduksi terjadinya proses inflamasi, ya. Melekatnya antibodi dan fragmen komplement pada reseptor spesifik yang terdapat pada fagosit tidak hanya menyebabkan opsonisasi, tetapi juga bisa memicu terjadinya fagositosis. Ya, jadi itulah fungsi-fungsi dari komplement. Kemudian komplement itu ada banyak, ya, macamnya. Ada C1, biasanya memang dilambangkan dengan huruf C, atau komplement, ya. Ada C1, C2, C3, C5 sampai dengan C9, ya. Ini fungsinya banyak sekali. Ada yang untuk melisiskan sel, ada yang menempel opsonisasi menempel pada bakteri, kemudian ada yang bersifat anafilaktosin, yaitu mengeluarkan mediator untuk vasodilatasi, ya, bisa meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Ini arahnya adalah kepada respon alergi, ya. Kemudian aktivasi dari sel polimorfonuklear kemotaksis dan juga meningkatkan respon antibodi. Lalu ada juga C3b dan C3DG, ini menghilangkan kompleks imun aktivasi dan juga mengaktifkan limfosit B. Lalu ada yang memiliki aktivitas endotoksin, ya, kemudian menetralkan virus dan menekan respon antibodi juga, ya, kalau terjadi reaksi hipersensitivitas. Ini fungsi-fungsi, gambaran fungsi dari sistem komplement, ya. Jadi ada yang bersifat opsonisasi. Opsonisasi itu menangkap tadi, menempel dan menangkap bakteri, kemudian membawanya kepada sel-sel imun yang berkompeten untuk menghancurkan. Lalu dia bisa memiliki sifat melisiskan bakteri, ya. Kemudian dia bisa mengaktifasi reaksi inflamasi, ya, di dalam tubuh, misalnya nanti akan meningkatkan produksi granula, ya, terjadi degranulasi pada basofil ataupun sel emas yang menyebabkan pembuluh darah melebar atau ekstravasasi, ya, sehingga terjadilah bentol-bentol atau sesak napas, ya. Ini bentuk reaksi alergi atau anafilaktik. Dan mengaktifkan respon inflamasi lainnya seperti terjadi peningkatan panas tubuh, kemudian ada peningkatan tumor, gitu, ya, atau peradangan, ya, intinya, kemudian bisa menyebabkan disfungsi pada sel.
Lalu dia juga memiliki kemampuan untuk menginduksi terjadinya fagositosis. Jadi kalau tadi dia fungsinya menempel atau menangkap bakteri, kemudian dia nanti akan membawa si bakteri itu tadi ke fagosit ya, atau sel-sel makrofag yang nantinya akan memakan dia ya, memakan dia melalui proses fagositosis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke sistem komplement ya. Jadi jalur-jalur apa sajakah yang bisa meningkatkan respon komplement gitu ya. Ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur klasik, yang kedua adalah jalur lektin, dan yang ketiga adalah jalur alternatif ya. Kalau jalur klasik ini diinduksi oleh adanya kompleks antigen dengan antibodi. Jadi kalau sudah ada antigen, dia berikatan dengan antibodi, maka ikatan antigen antibodi akan mengaktifkan komplement ya, sehingga nantinya akan memicu terjadinya inflamasi gitu ya. Dalam hal ini dia akan merekrut sel-sel ataupun mediator inflamasi sehingga terjadilah inflamasi atau peradangan ya pada saat infeksi. Kemudian jalur berikutnya yaitu jalur lektinnya. Jalur lektin ini dipicu dari adanya ikatan lektin dengan permukaan dari bakteri. Jadi ada lektin yang menempel pada membran bakteri, kemudian dia akan mengaktifkan komplement juga ya, sehingga nanti akan memicu terjadinya opsonisasi di sini, yaitu penangkapan bakteri oleh komplement ya. Jadi sebelumnya ada lektin yang akan membantu gitu dia untuk mengenali permukaan bakteri. Kemudian datanglah komplement untuk menangkap seperti itu ya. Kemudian jalur alternatif ya, jalur alternatif ini dipicu oleh adanya patogen permukaan. Itu patogen permukaan biasanya mungkin di permukaan membran sel ya, sehingga nanti dia akan memicu komplement ya, komplement akan datang dan di sini akan terjadilah killing of pathogen, yaitu bisa lisis bakteri, bisa lisis sel ya. Efeknya pada intinya adalah mematikan bakteri. Nah, 3 jalur ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Saya masuk ke jalur klasik dulu. Bahwasanya tadi jalur klasik ini dipicu oleh interaksi antara antigen dengan antibodi. Kemudian kalau sudah ada ikatan antigen antibodi, nanti komplement akan datang ya. Komplement yang datang pertama kali adalah C1Q. Ini jadi yang akan berikatan pertama kali dengan antigen antibodi. Kemudian dia akan berubah menjadi C4 ya, C2 dan C3 nanti yang akan menimbulkan reaksi inflamasi ya dalam tubuh. Lalu yang berikutnya adalah reaksi leptin ya, jalur leptin. Nah, ini adalah gambaran mengenai jalur leptin yang memicu opsonisasi. Jadi awalnya adalah mikroba ataupun bakteri ini diikat ya oleh lektin. Jadi lektin ini nanti akan menempel pada membran daripada bakteri. Kemudian lektin ini nanti akan memanggil komplement untuk datang, yaitu ada di sini C4 ya. Setelah itu terjadilah proses opsonisasi atau penangkapan bakteri tersebut. Kemudian dia akan membawa bakteri tersebut ke sel-sel yang berkompeten. Misalnya fagosit tadi untuk dimakan. Itu untuk jalur lektin. Kalau jalur yang ketiga yaitu jalur alternatif ya, di sini dipicu oleh adanya bakteri pada membran sel ya. Jadi nanti komplement yang akan datang ini misalnya adalah C3. Nah, di sini akan memicu terjadinya proses untuk membunuh bakteri itu ya. Misalnya dengan proses melisiskan bakteri begitu ya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi tadi jalur klasik, di sini jalur klasik kalau
ada kompleks antigen antibody AGAB ini ya. Kemudian C1Q ini akan menempel pada interaksi antigen antibody tersebut. Kemudian komplemen yang akan bereaksi adalah C1, komplemen 1, komplemen 4 dan komplemen 2 yang akan mengaktifkan enzim C3 konvertase, akan mengubah C3 menjadi C3A sehingga memicu terjadinya proses inflamasi kalau untuk jalur klasik. Kemudian jalur leptin ya, jalur leptin tadi, jalur leptin ini terjadi ketika ada leptin yang berikatan dengan permukaan dari bakteri yang mengandung manosa. Ya, manosa adalah jenis karbohidrat ya, jenis karbohidrat, dan nanti mengaktifkan komplemen C4, C dan C2. Nanti C4 dan C2 akan mengaktifkan enzim C3 konvertase, mengubah C3 menjadi C3B, ya, sehingga nanti akan memicu terjadinya proses opsonisasi. Nah, sedangkan opsonisasi ini sendiri yang mana dia si komplemen ini akan menangkap begitu ya, menangkap bakteri ataupun mikroba, kemudian nanti akan mengantarkannya ke sel-sel yang kompeten, misalnya salah satunya adalah fagosit, sehingga nanti komplemen juga memicu selain opsonisasi juga fagositosis ya. Kemudian jalur alternatif ya, jalur alternatif di sini tadi dia dipicu oleh adanya bakteri yang menempel pada membran ya, menyebabkan tissue injury atau luka pada jaringan. Nanti dia akan mengaktifkan FD, FB, dan P sehingga mengaktifkan enzim C3 konvertase juga, dan C3 konvertase ini akan mengubah C3 menjadi C3B, lalu C3B ini akan mengaktifkan enzim C5 konvertase, mengubah C5 menjadi C5B, lalu diubah lagi menjadi C5B9. Nah, komplemen C5B9 ini memiliki peran untuk melisiskan sel. Seperti itu. Itulah tentang aktivitas dari komplemen. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan molekul imun yang ketiga, yaitu sitokin, dan yang keempat adalah protein fase akut, di mana keduanya juga sama seperti komplemen, berasal dari tempat yang jauh yang dibawa oleh sirkulasi darah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar di bawah ini, ada faktor-faktor yang nantinya akan memicu respon imun ya, misalnya stres sel gitu ya, kemudian kerusakan jaringan ataupun infeksi. Di mana ketiga faktor tersebut nanti akan memicu aktivasi dari sel darah putih ya. Dan sel-sel darah putih ini akan melepaskan sitokin. Nah, sitokin ini berperan sebagai apa? Sebagai sinyal biokimiawi yang bisa memberikan informasi kepada sel-sel lainnya ataupun organ lainnya bahwa ada infeksi, bahwa ada kerusakan jaringan, bahwa ada stres sel di situ. Nah, itulah peran daripada sitokin sebagai pembawa pesan biokimiawi. Itu ya. Nah, sitokin ini juga nantinya akan menginduksi hepar kita, di mana hepar ini memproduksi banyak sekali protein-protein fase akut yang mengindikasikan bahwa ada infeksi, ada kondisi akut daripada infeksi ataupun tissue damage atau kerusakan jaringan dan stres. Nah, ada banyak sekali PFA yang dihasilkan oleh hepar ya, misalnya ada C-reaktif protein atau CRP, ada SAA, ada metal binding protein, ada enzim lisozim dan juga lektin gitu ya. Nah, nanti protein fase akut ini akan menginaktifasi enzim proteolitik, mencegah distribusi dari agen-agen infeksi ya, dan juga memperbaiki jaringan yang rusak. Itu adalah peran daripada protein fase akut. Nah, ini hampir sama seperti pada gambar sebelumnya ya, bahwasanya respon imun itu terjadi karena adanya infeksi, ada jaringan yang rusak, ada sel stres ya, ada trauma, ada mungkin juga operasi ya, yang di situ ada luka ya.
ini nanti akan memicu sel-sel darah putih, misalnya makrofag, untuk melepaskan sitokin. Nah, sitokin ini adalah tadi pembawa pesan biokimiawi untuk memberitahu sel-sel darah putih lainnya bahwa ada infeksi, bahwa ada trauma, bahwa ada kerusakan jaringan luka di dalam tubuh gitu ya. Nah, nanti sebagian daripada sitokin yang dilepaskan oleh sel darah putih ini akan memicu hepar kita tadi untuk melepaskan protein fase akut seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selain ke hepar, sitokin ini juga bisa dikirimkan ke central nervous system atau sistem syaraf pusat ya, yang mana sistem syaraf pusat ini nanti akan menyebabkan berbagai kondisi, misalnya adalah peningkatan suhu tubuh ya atau demam di sini ya, kemudian peningkatan glukokortikoid ya. Di sini yang juga memiliki efek sistemik begitu. Nah, ini adalah respon stimulus inflamatori ya. Jadi nanti yang yang dipengaruhi oleh adanya infeksi tadi adalah pelepasan sitokin. Nanti sitokin bisa menginduksi sel-sel imun lainnya untuk merespon imun. Kemudian ada yang tadi ke hepar untuk melepaskan protein fase akut. Ada yang ke sistem syaraf, nanti dia akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh ya, fever. Lalu juga rasa sakit ya, di situ ada karena ada kortisol, ada rasa nyeri yang ditimbulkan dari infeksi. Lalu ada juga respon sistemik lainnya yang ke metabolik ya, misalnya adalah kerusakan pada sel-sel tulang karena ada enzim yang bisa merusak jaringan tulang yang diproduksi ya, misalnya CPK ini menyebabkan osteoporosis. Kemudian ada juga yang bisa menginduksi hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah merah ya, seperti leukositosis ya, karena kan ada infeksi jadi sel darah putih ini harus diproduksi dalam jumlah yang banyak ya, itulah perjalanannya. Kemudian ada juga peningkatan sel keping darah atau trombosit dan juga sel-sel eritrosit ya, seperti itu. Kemudian secara biokimiawi ini juga dia terdapat penurunan zat besi ya, zinc ya, seperti itu. Kemudian inilah yang mengapa ketika kita sakit ya, kita juga membutuhkan elektrolit ya untuk berbagai proses di dalam tubuh gitu. Ini adalah sitokin-sitokin yang bisa menyebabkan efek sistemik di dalam tubuh ya, baik itu ke hepar, ke otak maupun ke organ-organ lainnya. Nah, protein fase akut ini ada yang meningkat ketika infeksi, tapi juga ada yang menurun ketika infeksi gitu ya. Jadi kalau yang meningkat ketika infeksi itu ada beberapa sitokin, misalnya ada interleukin 1, interleukin 6, lalu ada TNF alfa ya, serum amiloid itu ya. Kalau pada COVID-19 kemarin terjadinya badai sitokin itu terjadi karena peningkatan sitokin proinflamasi yaitu interleukin 6 ya. Sedangkan protein fase akut ya yang bersifat negatif artinya dia akan menurun justru ketika ada infeksi, antara lain itu ada transferetin, retinol binding protein, transferin, albumin, zat besi ya, kemudian zinc dan kalsium. Ini adalah contoh grafik ya yang memberikan informasi bahwasannya sitokin dan protein fase akut ini ada yang positif dan negatif ya. Yang positif dia akan meningkat ketika terjadi infeksi, misalnya ada CRP ini, C-reaktif protein, ada serum amiloid ya, ada fibrinogen. Tetapi juga ada yang menurun ya ketika ada infeksi justru ya, ada albumin nih misalnya dan transferin. Nah, untuk sitokin sendiri, sitokin kita tahu dia sebagai molekul yang berperan sebagai sinyal biokimiawi untuk bisa berkomunikasi dengan sel-sel imun ya, bahwa dia akan memberitahu bahwa ada infeksi, dia akan bisa memberitahu
sel imun untuk berproliferasi dan memproduksi antibodi misalnya ya, ini adalah sitokin. Jadi sitokin ini merupakan protein yang disekresikan oleh sel imun saat diaktifkan oleh antigen, dan dia terlibat di dalam komunikasi sel-sel dan bertindak sebagai mediator untuk meningkatkan respon imun ya. Fungsi daripada sitokin yang pertama tadi sebagai mediator komunikasi sistem imun ya antara sel-sel darah putih. Lalu dia juga berperan sebagai regulator pada aktivasi pertumbuhan dan diferensiasi limfosit. Diferensiasi ini dibutuhkan ketika ada infeksi ya. Jadi kalau ada infeksi ini kan membutuhkan sel darah putih yang banyak. Maka yang memberitahu sel darah putih untuk bisa berdiferensiasi, untuk bisa berproliferasi, yang membelah diri menjadi banyak ini adalah sitokin gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengaktifasi proses inflamasi sebagai salah satu respon imun ya di dalam tubuh. Nah, kita masuk ke sifat daripada sitokin. Sifat dari sitokin ini ada 6. Yang pertama bersifat pleiotropik, artinya satu sitokin ini memiliki berbagai efek terhadap berbagai sel imun, dan sitokin ini juga bisa diproduksi oleh banyak sel. Itu pleiotropik ya. Jadi satu sitokin bisa memiliki banyak efek, tetapi lain dari itu sitokin juga bisa diproduksi oleh banyak sel. Ya. Kemudian yang kedua adalah redundan. Ini artinya sitokin ada yang memiliki efek yang sama dan bekerja saling sinergis ataupun antagonis gitu ya. Jadi dia bekerja sama untuk melakukan aksi di tempat yang sama gitu. Lalu yang ketiga, sitokin dapat bekerja secara sinergis sama maupun antagonis atau berbeda ya. Jadi ada satu sitokin yang bisa meningkatkan, ada satu sitokin yang bisa menurunkan gitu ya, dan saling ada yang antagonis seperti ini, gitu ya, berkebalikan aktivitasnya. Kemudian dia disekresikan dalam waktu yang cepat, lalu dia memiliki reseptor spesifik ya dengan afinitas yang tinggi pada sel target, dan yang keenam adalah berpengaruh secara lokal maupun sistemik gitu ya. Lokal itu berarti di area yang terinfeksi atau area yang mengalami kerusakan jaringan. Kalau sistemik itu berarti di area yang jauh gitu ya. Dia bisa bekerja seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sifat-sifat daripada sitokin. Yang pertama adalah pleiotropik. Pleiotropik berarti satu sitokin ini memiliki banyak efek atau banyak aktivitas ya. Misalnya interleukin 4, dia punya efek untuk memproduksi imunoglobulin E, dia berperan untuk menginduksi diferensiasi T helper 2, dan dia juga memiliki aktivitas untuk menghambat makrofag ya. Ini pleiotropism. Sedangkan untuk redundan, jadi sifatnya adalah satu sel itu memiliki dapat memproduksi beberapa jenis sitokin, misalnya IL-2, IL-4, dan IL-5, yang mana ketiganya ini memiliki peran yang sama atau saling tumpang tindih gitu ya terhadap aktivitas proliferasi dari limfosit B untuk nantinya dia menghasilkan antibodi. Nah, pada kondisi yang seperti ini tidak bisa harus saling melengkapi ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya kalau tidak ada IL-2 saja, maka IL-4 dan IL-5 ini tidak bisa menginduksi aktivitas limfosit B atau sel B. Nah, begitu juga kalau tidak ada IL-4, IL-2 dan IL-5 tidak bisa. Jadi harus satu kesatuan di sini. Itu yang disebut dengan tumpang tindih ya, atau sifat redundansi. Nah, sifat yang berikutnya adalah sinergis. Jadi sinergis ini artinya dua sitokin atau lebih itu saling bekerja sama untuk mempengaruhi suatu aktivitas yang sama. Itu ya, misalnya interferon gamma dan TNF alpha. Keduanya nanti akan bekerja sama untuk meningkatkan ekspresi daripada kelas MHC kelas 1 ya. Seperti itu. Nah, sinergi ini hampir sama seperti redundansi sih ya, ke situ ya. Tapi kalau redundansi itu lebih kepada pekerjaannya saling tumpang tindih begitu ya.
secara masif, kalau sinergis ya ini saling menguatkan ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah antagonis. Kalau antagonis ini justru berkebalikan ya. Misalnya interferon gamma dengan IL-4. Kalau interferon gamma itu sifatnya mengaktifkan makrofag, kalau interleukin 4 ini fungsinya adalah untuk menghambat aktivitas makrofag. Jadi kapan sitokin ini diproduksi itu tergantung dari respon tubuh kita ya. Misalnya aktivitas makrofag kurang, maka yang bekerja adalah interferon gamma untuk bisa menginduksi terjadinya respon imun atau untuk melindungi mempertahankan tubuh kita. Tetapi kalau makrofagnya terlalu banyak ya, yang nantinya akan bisa mungkin menimbulkan reaksi hipersensitivitas, maka yang bekerja adalah IL-4 ya untuk menghambat aktivitas makrofag yang berlebihan. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis sitokin ada 3 jenis, ada monokin, limfokin, dan kemokin. Untuk yang pertama monokin, ini berarti sitokin yang disekresikan oleh fagosit mononuklear, misalnya monosit. Gitu ya. Kemudian ada limfokin. Limfokin ini sitokin yang dihasilkan oleh limfosit, ya, limfosit B, limfosit T helper, misalnya atau CTL. Kemudian ada juga kemokin ya. Kalau kemokin ini adalah sitokin yang disekresikan oleh jaringan limfoid maupun non limfoid seperti lapisan kulit ya, sel-sel kulit itu dia bisa menghasilkan kemokin. Kemokin berperan sebagai kemoatratan pada jalur limfosit ya. Lalu sitokin yang sudah kita pelajari tadi dia sebagai mediator atau suatu molekul biokimia yang memiliki peran untuk komunikasi antar sel imun gitu ya. Nah, banyak sekali jenisnya. Kalau tadi dikelompokkan berdasarkan sel yang memproduksinya, kalau yang ini adalah jenis-jenisnya ya. Ada yang disebut dengan interleukin atau IL. Itu ada IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 12. Kemudian ada IL-6 ya. Lalu ada juga namanya tumor necrosis factor atau TNF ya. Ini TNF alfa ya yang umum banyak berperan sebagai proinflamasi atau meningkatkan respon inflamasi. Kemudian ada interferon atau IFN ya, interferon gamma. Contohnya ini juga untuk proinflamasi. Lalu ada GM-CSF ya. Kemudian ada TGF beta, tumor growth factor beta. Seperti itu ya. Semuanya ini berperan sebagai sinyal biokimia untuk bisa berkomunikasi dalam menimbulkan respon imun ya, menciptakan respon imun. Ini ya contoh-contohnya ya. IL-6 ya misalnya. Nah, IL-6 ini diproduksi oleh makrofag atau sel-sel endotelium. Kemudian dampaknya ini adalah mempengaruhi sistem imun spesifik yaitu proliferasi dari limfosit B dan juga peningkatan produksi antibodi seperti itu. Dan dia termasuk sitokin proinflamasi ya yang bisa meningkatkan inflamasi. Biasanya dia akan meningkat ketika ada infeksi termasuk positif PFA ya, atau positif protein fase akut ya. Kalau dia IL-6 ini tinggi pada awalnya akan meningkatkan respon imun, tetapi kalau terlalu banyak di dalam tubuh terjadi cytokine storm atau badai sitokin, maka dia juga akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Karena ada reaksi inflamasi yang nantinya akan melisiskan atau merusak sel-sel yang terinfeksi seperti itu gitu ya. Nah, sitokin banyak dimanfaatkan untuk pengobatan ya, terutama adalah untuk meningkatkan respon imun pada pasien gitu ya. Nah, ini banyak sekali jenis-jenisnya ya, sudah kita sebutkan tadi juga. Dan dan juga sitokin ini sudah saya sampaikan juga tadi, dia punya efek lokal dan juga efek sistemik ya. Kalau lokal itu berarti di area yang terinfeksi, kalau sistemik ini bisa ke berbagai organ ya, baik itu hepar, baik itu otak ya, kemudian ada pembuluh darah maupun ke tulang gitu ya. Banyak sekali respon sistemik yang dihasilkan. Jadi responnya lokal dan sistemik. Kemudian kita ke protein fase akut ya. Tadi sudah kita bahas awal tadi bahwasanya protein fase akut ini ada yang positif dan negatif. Yang positif itu dia akan meningkat ketika ada infeksi, yang negatif itu akan
menurun ketika ada infeksi gitu ya. Dicontohkan berbagai jenis sitokin. Salah satu protein fase akut yang akan meningkat ketika proses terjadinya infeksi itu adalah CRP atau C-reactive protein. Nah, ini saya akan contohkan satu. Misalnya CRP ini ya, CRP adalah protein yang diproduksi oleh organ hepar sebagai salah satu respon adanya sitokin tadi. Secara sistemik dia akan mengaktifkan sel-sel hepar untuk memproduksi CRP begitu ya. Nah, orang sehat umumnya memiliki kadar CRP yang rendah yaitu 20 sampai 50 mg per liter dan dia akan meningkat pada saat infeksi atau peradangan. Nah, CRP ini nantinya akan menyebabkan proses peningkatan aktivitas komplement ya, komplement melalui jalur klasik, di mana komplement lewat jalur klasik tadi sudah kita bahas, dia nanti akan mengaktifkan opsonisasi ya, menangkap begitu ya, menangkap mikroba, kemudian nanti akan melisiskannya. Nah, yang terakhir adalah MHC, ya, Major Histocompatibility Complex, gitu ya. Nah, saya ke APC dulu ya. Jadi MHC dan APC ini adalah satu kesatuan yang saling bekerja sama nantinya. Nah, pada sistem imun non-spesifik, dulu kita sudah bahas tentang fagositosis. Jadi kalau fagositosis itu adalah memakan bakteri, kemudian nanti sel fagosit ini akan meminta tolong kepada sel-sel imun yang lebih kuat, misalnya T helper atau CTL. Dan bagaimana caranya fagosit ini minta tolong? Dia akan berubah menjadi APC atau antigen presenting cell, yaitu sel yang mempresentasikan antigen. Itu ya. Ini dia berkembang dari fagosit atau makrofag ya. Jadi yang sudah memakan bakteri itu tadi, dia akan berubah jadi APC untuk memberitahu sel yang lebih kuat bahwa ada infeksi, ada bahaya. Nah, antigen presenting cell ini mampu mempresentasikan antigen kalau ada kompleks MHC atau protein MHC, molekul MHC yang disebut dengan Major Histocompatibility Complex, gitu ya. Jadi fungsi utama daripada APC ini tadi adalah mempresentasikan antigen dengan bantuan MHC. Nah, antigen presenting cell, siapa saja yang bisa menjadi antigen presenting cell? Ini ada dendritic cell atau DC ya, yang punya juluran-juluran sitoplasma. Kemudian ada makrofag ya, dua-duanya ini memiliki sifat fagositosis. Nanti setelah dia memfagositosis, maka dia akan berperan sebagai APC untuk minta tolong tadi. Ya. Selain dendritic cell dan makrofag, ada juga limfosit B gitu ya. Kemudian ada sel mas, ada basofil, ada eosinofil dan juga ada ILC3S. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana komunikasi antara APC dengan limfosit ya, limfosit T. Nah, jadi makrofag yang sudah berubah menjadi APC atau antigen presenting cell, maka dia akan mempresentasikan antigennya. Jadi yang kuning ini adalah antigen, ini adalah MHC gitu ya. Jadi APC akan mampu mempresentasikan antigen kalau ada MHC ini ya. Kalau tidak ada MHC ya tidak bisa mempresentasikan antigen. Nah, nanti kalau sudah dipresentasikan si antigen ini nanti dikenali oleh limfosit T, baik itu T helper maupun CTL gitu ya. Kalau dikenali T helper ya berarti dia nanti akan memicu terjadinya reaksi meningkatkan kemampuan fagosit dan juga limfosit B. Kalau yang datang itu adalah CTL, maka yang efek yang ditimbulkan adalah lisis di dalam sel. Nah, ini jadi antigen presenting cell itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu profesional APC dan amatir APC begitu ya. Jadi kalau yang profesional APC ini memiliki afiditas dan interaksi yang kuat antara APC itu sendiri dengan limfosit T ya. Sedangkan kalau yang amatir ini memiliki afiditas yang sangat rendah sehingga produksi sitokin dari reseptor ini juga sangat rendah. Nah, kita ke MHC. MHC itu apa? MHC ini adalah Major Histocompatibility Complex. Kalau di manusia namanya adalah HLA atau Human Lymphocyte Antigen.
Nah, MHC ini ada 2 kelas ya. Sebetulnya ada 3, tapi yang umum ada 2 kelas. Kelas 1 dan kelas 2. MHC ini ada di gen yang dikode pada lengan kromosom 6 gitu ya. Nah, MHC ini ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kalau MHC kelas 1, nanti ini membantu APC untuk mempresentasikan antigen kepada CTL atau cytotoxic T lymphocyte atau CD8 ya, sehingga efek yang dihasilkan adalah lisis sel yang terinfeksi gitu. Jadi dia akan menyebabkan sel-sel yang terinfeksi itu akan lisis atau pecah. Tapi kalau MHC kelas 2, nah MHC kelas 2 ini, sebentar saya ambil kursor dulu ya. Ya, di sini ya. Jadi MHC kelas 1 ini akan membantu APC untuk mempresentasikan antigen kepada CTL atau cytotoxic T lymphocyte atau kita kenal dengan CD8, yang mana nanti efeknya adalah sel-sel yang terinfeksi oleh bakteri ataupun virus tersebut akan dilisis atau dipecah. Sedangkan yang MHC kelas 2 ini nanti akan membantu antigen presenting cell untuk mempresentasikan antigen pada T helper, yaitu TH1 dan TH2, di mana efeknya untuk T helper 1 itu adalah meningkatkan peran daripada fagositosis, jadi nanti fagositosisnya lebih tinggi, sedangkan kalau T helper 2 itu akan menginduksi limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Itu ya bedanya aktivitas MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Ini secara struktur ya, MHC kelas 1 dia memiliki 2 rantai, yaitu rantai alfa dan beta mioglobulin. Kemudian kalau kelas 2 itu ada rantai alfa dan beta, alfa 1, 2, dan rantai beta 1 dan 2 gitu ya. Jadi ini tadi target selnya berbeda antara MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Ini adalah prosesnya ya, untuk MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Selain targetnya berbeda, tadi kalau MHC kelas 1 ini memang dia merespon oleh antigen-antigen yang bersifat endogenus, artinya antigen itu bisa masuk ke dalam sel ya, sehingga nanti efektornya adalah CTL atau CD8. Sedangkan kalau MHC kelas 2 itu merespon antigen-antigen yang bersifat eksogenus, yaitu antigen yang ada di luar sel, sehingga yang dipengaruhi atau yang menjadi target dari MHC kelas 2 ini adalah T helper, yaitu TH1 maupun TH2. Nah, kalau di manusia, MHC ini disebut dengan Human Leukocyte Antigen atau HLA. Ya. HLA ini ada HLA A, B, C, dan D. Gitu ya. Nah, untuk yang HLA itu sendiri, ada yang berperan sebagai MHC kelas 1, paternal maupun maternal, ini yang berwarna orange dan merah ya. Jadi HLA-A, B, dan C ini termasuk MHC kelas 1, sedangkan HLA-D, ada DB beta, alfa, ini termasuk MHC kelas 2. Gitu ya. Kemudian setiap human leukocyte antigen ini bisa mempengaruhi timbulnya autoimunitas ya. Kalau kita belajar mungkin di patofisiologi gitu ya. Jadi autoimun itu merupakan suatu penyakit di mana sel-sel tubuh kita, sistem imun tubuh kita itu menyerang sel tubuh kita sendiri. Artinya di sini adalah salah dalam pengenalan. Berarti ada sumbangsih MHC di situ dalam mempresentasikan antigennya. Kenapa kok salah pengenalan begitu ya? Salah dalam MHC mengenalkan kepada sel-sel imun. Nah, di beberapa kondisi penyakit genetik ini HLA-nya ada yang mengalami mutasi gitu ya, sehingga nanti bentuknya berubah, responnya pun juga berubah. Itu misalnya HLA-DR4. HLA-DR4 ini mengalami mutasi pada pasien tersebut ya, sehingga nanti dia menyebabkan kesalahan pengenalan dalam sistem tubuhnya.
Jadi sel-sel beta pankreas itu dianggap sebagai musuh gitu ya, sebagai antigen, sehingga terjadilah pengerusakan sel-sel beta pankreas oleh autoantibodi di dalam tubuh. Jadi antibodi kita sendiri akan merusak sel-sel beta pankreas, menyebabkan sel-sel beta pankreas rusak sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dan terjadilah diabetes tipe 1. HLA-DR4 ini juga menyebabkan penyakit autoimun rheumatoid arthritis yang mana autoantibodi nanti akan menghancurkan sel-sel di sendi dan tulang ya, sehingga terjadilah penyakit rheumatoid arthritis. Begitu juga dengan yang lain ya, misalnya HLA-B27 mutasinya menyebabkan akut interior uveitis, kemudian ada lupus eritematosus ya, itu ada mutasi pada HLA-DR2, kemudian autoimun hepatitis itu disebabkan oleh mutasi pada HLA-DR3. Nah, itu dia ya, nantinya MHC kelas 1 dan kelas 2 ini nanti akan bekerja sama dengan antigen presenting cell tentunya ya, yang merupakan jenis sel. Kalau molekulnya itu adalah MHC, kalau selnya adalah APC. Jadi saling bersinergis. Nah, demikian tadi yang bisa saya jelaskan tentang molekul sistem imun. Terima kasih atas keaktifannya. Sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.